Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an uhtabiya da'wati safa'atan li ummati fil akhirah, rawahu Bukhari. Ibu Ketua dan pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Besi yang kita hormati dan dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri, kini ada 3 model manusia. Model yang pertama merasakan waktu ini cepat nian. Ini rombongan Tebo Jokowi. Karena tanggal 20 habis dia. Ya, ada yang merasakan waktu ini lambat nian. Ini rombongan Prabowo. Nunggu tanggal 20 lama. Nah, yang ketiga, ya rombongan kita yang tidak ada kepentingan, tinggal nunggu jadi apalah Jokowi habis ini kelar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ngarok nian malam tadi hujan deras di Pagar Dewa. Adalah sekitar 5 menit kami kebagian. Sikut deras dah. Sama baik. Bukan dikit. Karena ngangkut air untuk minum dari Bumi Ayu kami itu. Sumur lah kering. Nak bikin sumur bor katanya Pagar Dewa itu ketinggiannya 130 meternya. Ya. Di sekarang tuh ngangkut pakai jerigen. Kalau untuk mandi ada air ledeng kalau untuk mandi, tapi kalau minum tidak telok juga ledeng. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada motivasi dari Imam Athaillah dalam buku Tajul Arus. Idza talabta faqihan wajad katsiran. Kalau kamu mencari orang yang ahli fikih, paham-paham tentang fikih, paham-paham tentang syariat, itu banyak nion. Banyak yang tahu tentang halal haram, makruh mubah, hukum boleh tidak boleh, macam mana ini itu banyak. Wa idza talabta qoriyan wajada misla dalik. Kalau mau nyari yang pandai baca, banyak juga. Yang baca kitab kuning itu banyak yang tahu. Yang baca Al-Quran dengan fasih catrot itu kan. Yang baca Yasin itu saking kecepatnya luar biasa. Kita kan tidak terlatih model itu. Cepat nih yang baca. Dan betul hurufnya tuh. Banyak itu. Yang model-model itu. Kemudian. Wa iza talabta tabiban. Wajata ma la yusiru. Kalau nyari tabib. Tabib itu dokter kata kita. Orang yang paham tentang kesehatan. Itu banyak itu. Tapi kalau yang nyari, ngajak kita pendekatan kepada Allah, yang mampu ngecek, jangan cak itu ida elok, kita nilai tua. Artinya perhatiannya 90% kepada kita. Kalau ketemu model ini, kata Imam Athaillah, pegang yang kuat-kuat. Kalau apa? Licin dan tidak banyak yang model itu. Yang banyak itu nyuruh orang terjerumus. Itu. Nah, kalau nyuruh orang rusak, banyak. Tapi ngajak kita
nuntun kita ke jalan yang benar. Pas orang ngecek, apanya milih lanang itu, tak usah. Kita bersana ida. Ngapa pula kau? Itu tuh. Yang benarnya ngecek tu. Terus badan. Aku kalau tidak 300, tidak aku milih. Ay jadilah, ngapu harga diri kita lebih rendah dari tai. Maksud kau apa? 300 itu 5 tahun. Bagi 5, 60 sebulan. 60 itu dibagi 365 hari. 15 rupiah sehari. Kencing di pasar minggu itu 2.000. Bayar itu. Tidak usah kita bangga. Jadi kalau ada ketemu orang, jadilah, tadilah beli bakso, ini pangsit lewat mesin pangsit. Lah ngapa duit aku? Iyalah. Jangan boros niat. Ketemu orang model itu, anggaplah mengangkat. Tidak banyak orang model itu. Yang banyak biarlah, nyebelang habis pitinya lah, selesai dia tuh. Nah kita ni semakin ke ujung seperti itu, dunia ini semakin tidak nentu. Itulah sering saya katakan dalam ceramah akikah, Bu. Saya misalkan orang ngomong, Pak Ustadz, aku tepis mulut anak awak tadi. Ngapa? Wah, merokok sat-sat. Ya Allah, kata-kata. Mau kasihnya mau, kata-kata kan. Itu kalau orang dulu. Kalau orang kini, kita kecek. Aku marahi anak awak tadi, nyom merokok. Nak ngapa pula ngurus anak orang? Aku bela sumur itu belum pernah aku marah. Kata. Aduh yang saya itu. Ya kalau ada orang perhatiannya tinggi kepada kita tuh, ajaklah kawan. Itu sesungguhnya orang yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Melah kita pengajian, tidak ada hasilnya tuh. Lemak aku terkelok. Lah yo, apalagi jangan kode seperti ini. Mulai terkelok lemaknya itu tuh. Kalau nak langsung hasilnya, tidak nampak kita sekarang. Tapi mengapa kita ingin? Karena ada sesuatu yang kita kejar. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang itu kita mengkaji 3 syarat mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu. Ada masanya kelak kita minta syafaat itu. Syafaat itu artinya pertolongan. Hidup ini yang lemah itu tolong menolong. Jangan kita minta ditolong terus itu. Tapi kalau tolong menolong, indah dia itu. Kita nolong Rasul, Rasul nolong kita. Ya macam mana Rasul lah mati Pak Ustadz? Ya kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Pengajian model ini sunnah Rasul. Bahkan kalau ada yang mati sedang pengajian ini, mati syahid. Tapi jangan mati dulu, kalau aku ikut juga terlibat. Gara-gara pengajian Pak Ustadznya mati, no, masuk lagi kita. Ibu-ibu sekalian, habis masuk dunia niklah, maka kita akan dikumpulkan di satu padang mahsyar. Bayangkanlah kini penduduk Indonesia ini hampir 300 juta. Itu Indonesia baik. Cina lah miliaran. Itulah banyak ngungsi ke Indonesia nih. India juga model itu. Tidak ada film India yang jogetnya 1 orang. Beratus, beribu itu. Dan itulah makanya orang India itu tidak pacak nengok pohon. Kalau ada pohon dia nak berjoget itu. Dan yang kata orang jauhlah itu asalnya dari India itu. Ngapa? Karena tidak baca pengajian cak kita nih. Kalau pengajian cak ini mulai rame-ramenya joget. Makanya dari rumah ke rumah ngajak orang. Sampailah kita Indonesia nih. Nah, ketika itu kelak matahari sejengkal dari pala. Kondisi model itu kita tidak meningkat macam mana kondisi marisah kue.
Di mana posisi Amanda Manopo, apalagi peduli dengan Loli si mulut cerewet itu. Tahu Loli kan? Anak Nikita itu. Tidak ada kita hijau itu. Kita ngeja diri kita sendiri. Supaya apa? Kalau pacak, ya kebilo ini nih. Nggak disidangkan apa misalnya dihitung. Nah maka dalam hadis yang panjang diceritakan. Kata kawan yang pertama dulu di muka bumi ini, maka kita ni ada Adam. Melah. Kita nyari Adam. Nyari Adam sebanyak itu. Ketemu putih pendek. Wahai Nabi Adam, kami minta tolong. Macam mana kondisi? Maaf deh, aku ni Adam Malik, kata orang. Bukan Adam. Itu. Ketemu Nabi Adam, wahai ayah umat manusia, bapak manusia, penghulu segala manusia, kami minta tolong. Macam mana kondisi pikuk hiruk-hiruk pikuk ini? Kami minta tolong, minta syafaat. Uwe, kata Nabi Adam, maaf nian dulur sana. Bukan nian aku idanda. Aku malu dengan Tuhan. Aku ni cak bersalah juga. Gara-gara aku ni kamu si saru. Tuhan lah ngecek wala takroba hazihi syajaro. Jangan dekati pohon ini. Aku dekati, ku makan buahnya. Nah, kajian buah kuldi ini panjang, Bu. Ada yang mengatakan bahwa buah kuldi itu memang buahnya. Ada yang ngomong bukan buah kuldi itu. Bisa jadi dalam tafsiran dia mendekati Hawa, belum waktunya begitu. Ada yang mengatakan bukan masalah dia pertemuan dengan Hawa, tapi karena otaknya berpikir, nah kepikiranlah yang salah. Itu tuh. Jadi banyak-banyak tafsir tentang itu tuh. Ya karena itu aku tidak berani minta dengan Tuhan. Aku acak bersalah. Dosa itu luar biasa. Sampai kiamat ayat aku ketahuan sama kamu. Jadi kamu minta ke siapa? Coba minta dengan Nabi Nuh. Setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh, Bu. Makanya di Al-Quran kita disebut ya Bani Adam. Nah setelah Nabi Nuh ini ada juga kita zurriyataman hamal nama Nuh. Itu surat Al-Isra ayat 3. Kita ini disebut ya Bani Adam sama zurriyatan hamana ma'anuh. Zuriat orang-orang yang bersama Nuh. Nuh, kamu kan termasuk ulul azmi. 5 rasul yang digolongkan dekat kepada Allah. Kami tahu kau berdoa tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya Nuh. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kata Nuh, ya tolonglah syafaat, mintalah kami ini diurus. Macam mana model ini nih? Woi, kata Nuh, gara-gara doa aku dikabulkan galau, aku salah doa. Salah doa apa? Kalau kaji saya, Bu, ya otak saya kan tidak seberapa. Kaji saya wajar Nuh berdoa. Sering kita ceritakan ini kan. 600 tahun jadi nabi, dapat pengikut 80 orang. Yang taat itu 80 orang. 600 tahun jadi nabi itu. Bukan sebentar, 100 tahun dapat 80 orang. Itu tidak setimpal. Ini 600 tahun dapat 80. Pernah Nuh ini, dia berdoa. Doanya itu dalam surat Nuh ayat 26. Rob la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan kau suruh hidup orang kafir di atas muka bumi Allah ini. Ngapa? Tino kafir nikah dengan lanang kafir, anaknya kafir terus juga. Terus makin banyak orang kafir. Oleh Allah dikabulkan. Caranya kau bikin kapal. Itulah Nuh bikin kapal tuh, selesai kapal bersatu, yang tidak ikut dengan Nuh naik kapal. Itulah orang 80 tadi itu. Maka banjir besar selama 6 bulan tuh, namanya At-Tufan. Gara-gara doa itu dikabulkan oleh Allah,
habis manusia. Tinggal kami 80 baik lagi. Kata Nuh. Aku malu dia dengan Allah nak minta tolong tu. Tidak berani aku. Jadi kami ni kemana? Cuba temui Nabi Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku pernah 3 kali ngicu seumur hidup. Nabi Ibrahim tu seumur hidup 3 kali ngicu. Kita sejam 60 kali ngicu. Aku malu, kata Nabi Ibrahim. Ngicu yang pertama, orang ngajak kumpul. Nak Ibrahim ngomong dia sakit. Orang kumpul galo ngomong sakit. Orang kumpul galo tu, pergi ke tempat patung banyak tu, hancurkan patung tu. Ditinggalkannya lah patung besar. Nangicu yang kedua, ketika selesai kumpul itu, orang pergi ke tempat patung tu, hancur galo. Lah, kerja siapa ini? Lah Ibrahim ni lah yang tidak ada di sini ni, kata. Alanang itu, panggil. Kau yang hancurkan ini. Lah dari mana kamu asal tuduh baik? Saksi tidak ada, bukti tidak ada. Jadi siapa? Lah itu patung yang besar tu, kampak masih ada dengan dia. Wah, macam mana nak ngancur barang ni patung lah. Kalau tidak pacang, ngapa kamu sembah? Itu yang kecil yang kedua tu. Kecilnya itu patung yang besar tu, ngancurkan. Gitu. Macam mana yang ngancurkan ini patung lah? Kalau ada pacang ngancur, ngapa disembah? Ngapa diakui Tuhan? Yang ketiga, nyo ngomong bininya Sarah tu adiknya. Karena nak ketemu dengan Raja Kanji. Ada raja tu Kanji. Kalau tidak dikecek adiknya, nyundak. Bini tu. Cantik bini. Apa namanya Ibrahim itu. Nah begitu Ibrahim lagi sholat. Mulai raja tu. Nak ngajak salaman. Itu. Tidak Sarah ni. Kaku tangannya. Nah ngapa kaku? Kau minta ampun dulu kepada Allah. Kata Sarah tu. Ya Allah ampuni aku. Bergerak lagi. Terus nak dipeluknya kaku lagi. Kau minta maaf, kata Sarah. Tak berjeruk kau ni. Kau kaku seumur hidup lah. Weh ampun, katanya. Aku minta maaf. Dia maafkan oleh Sarah. Ngulang lagi, nak megang dagu. Kaku lagi. Weh bigal, kau ni awak raja, kata Sarah. Gitu kan. Sekali ni aku minta ampunian. Minta maaf. Tidak ada, kata Sarah kan. Weh minta ampunian. Apa janji? Tidak ada kau lagi. Diampuni oleh Sarah. Sudah, panggilnya Ibrahim. Ajak adik kau ni keluar. Kalau aku kasih pembantu untuk kamu. Siti Hajar. Nah itulah Siti Hajar itu jadi pembantunya. Yang kemudian hari jadi istrinya. Itulah lahir anaknya Ismail itu. Nah ini. 3 kali itulah yang ngicu. Ibrahim. Nah kita. Tidak hidup kalau tidak ngicu. Nih. Kan dikizing. Apalagi kalau nak nyalon. Ngicu dulu lah. Apa lari ke situ. Tak berani aku, kata Ibrahim. Weh kemana kami? Tak. Pergilah kamu ke Musa. Pergi ke Musa, kata Musa. Aku ni juga pernah bersalah. Terbunuh orang. Siapa? Ya ada Bani Israel. Aku suruh cari sapi. Dia nanya. Sapi jantan. Sapi betina. Jantan. Kuning apa hitam? Kuning. Yang betul-betul panjang, betul-betul pendek. Yang ekornya putus. Apa yang kata? Tepang, ku tampar, katanya. Itulah terkenal dengan Bani Israel. Itu jangan Bani Israel, kata orang itu. Ditanya nih, sapi panjang. Wajar kalau jantan betina tuh. Yang putih apa hitam, masih normal tuh. Yang tanduknya panjang, apa? Pendek. Panjang, katanya. Yang patah apa tidak patah. Nah itu kan ngayat model itu tuh. Ditampar Nabi Musa, mati. Aku tidak sengaja membunuh orang itu, tapi tetap itu berdosa, kata Nabi Musa. Tidak berani aku. Terus kami ini kemana? Ke Isa. Pergilah ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, meleset gawe ini. Ngapo? Aku itu bani Tuhan di dunia ini dulu. Tak lemah aku, masa bersaing dengan Tuhan. Katanya. Aku diakui Tuhan. Jadi kami kemana? Pergilah ke Nabi Muhammad. Nah baru kita masuk ke materi. Ini pengantarnya kalau. Minta kepada Nabi Muhammad itu. Panjang cerita model itu tuh. Ngapa Nabi Muhammad bisa tempat kita bersandar untuk mendapatkan syafaat? Nah, apakah kalian tahu? Tempe kalian tidak tahu.
Apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, sesungguhnya dia memberi pilihan padaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaatku, maka aku memilih syafaat. Allah nyuruh milih separuh masuk surga umatmu atau milih syafaat. Kalau syafaat itu pertolongan, kalau pertolongan nyo pacak nolong, insya Allah bisa masuk galau. Lalu Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Ia da'u biha, yang dapat dipergunakannya. Wa uridu an ahtabiya da'wati safa'atan li ummati fil akhirah. Cuma aku, kata Nabi, ingin menyimpan doaku, tidak dipakainya doa itu untuk dunia. Untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Setiap Nabi itu tadi, Nabi Musa itu cak WA-an dengan Allah. Iya, cak WA, cak kita WA-an. Jawabannya itu, ada orang miskin kan datang ke Nabi Musa. Dari mana, kata Nabi Musa? Kondisi ini agak amis-amis, bau-bau, pakaian compang-camping. Woi, kami pisah nih ya Nabi Musa. Miskin ya kami ini. Hamdan ATT ngomong terus miskin dunia belum. Kami lebih miskin. Jadi, pacak tak minta kami ini kayu. Doa Nabi Musa. Dijawab Allah. Kecekkan ke lanang tuh. Cuma kayu setahun. Jawab Musa. Kamu cuma kayu setahun. Jadilah katanya. Di lanang tuh balik. Temu bini. Cuman donga kata bininya. Bedonga bininya. Kita kayu cuma setahun, jadilah katanya. Dia usaha, alhamdulillah berkembang. Cuman tuh beli tidak pelit, kasihnya. Akhirnya lah lewat 5 tahun, Nabi usah tersadar. Lah kada luar sah nih. Lah 5 tahun, Musa bertanya dengan Allah, ya Allah, itu yang kemarin minta cuma 1 tahun, ngapa jadi 5 tahun? Aku malu Nabi Musa, kata Allah. Ngapa? Aku cuma ngasih dia seorang, tapi dia ngasih beratus-ratus orang. Itu padalah dari sedekah itu. Nabi Musa itu. Saking dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga seperti itu. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Doanya diijabah semua. Tapi Nabi Muhammad menunda doa itu untuk supaya dipakainya memberi syafaat pertolongan kepada kita kelak. Cuma ada syaratnya nak dapat syafaat ini. Nak dapat pertolongan itu ada syafaat itu pertolongan. Macam-macam syafaat itu. Ada syafaat dari fadilah kita membaca Al-Quran. Ada syafaat dari fadilah kita berteman itu. Kelak ibu-ibu masuk surga, nyari-nyari di mana UJH ada. Entah ada ketemu, tidak. Kalau ketemu titip salam, ya di mana ketemu? Dah ada, dah tahu dan sebagainya. Ada yang ngomong, UJH yang galak ceramah tu, iya di neraka. Ayo, iya po, lah iya. Ngadaplah ibu-ibu kepada Allah. Ya Allah, sebulan sekali kami pengajian. Masuk tunjuk solat tahiyatul masjid. Aku nengok katanya. Kami saksi, serius kata tu, serius angkat dari neraka. Jadi aku masuk surga tu berkat pertolongan syafaat teman namanya tu. Ini yang kita kaji ini syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syaratnya 3. Secara umum syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah ada 3. Secara umum, secara khusus lain lagi. Kita kaji lagi kelak. Pertama adalah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. La yusrik billahi syai'a. Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah,
Syirik ini bukan percaya dengan cincin baik, bukan percaya dengan apa namanya jimat-jimat baik, tapi percaya dengan kondisi sekarang. Weh, jangan ngucak-ngucak itu yo, kelaknya dinyonjob kelak mati kami. Dia ada luka kami, dia tulah sanak kami yang eselon 2, eselon 3 itu. Habis harga diri kami, tolong nian jangan dikucak-kucak lah dinonjob orang. Itu syirik itu. Ngapa? Berapa orang yang pegawai yang punya jabatan? Nah kita dari kecil tidak ada jabatan-jabatan masih hidup sampai sekarang. Tidak pula. Nah itu syirik itu tuh. Baru sebulan lah pacak jalan. Patah nian, patah tebu. Ngapai berobat ke situ. Alangkah elok dukun itu. Langsung aja. Itu syirik. Karena hilang Allahnya dari situ. Nah maka hati-hati kita dalam hal komunikasi seperti itu. Ada zaman sekarang itu Bu, orang-orang yang begitu khawatir dengan jabatannya. Weh, maaf nih, aku bukan ndak ikut ya. Maaf, aku lagi kelak lepas jabatan nih gara-gara itu. Anak-anak aku masih nak kuliah, anak masih orang rumah masih bebannya beratnya. Itu. Nah ini yang kadang-kadang itu. Termasuk kata-kata orang dulu, ada rumah tusuk sate. Tidak ada istilah rumah tusuk sate itu. Apa tusuk sate? Simpang 3 itu. Ini pas simpang ini nih, ini rumah kita depan itu. Ini jalan lurus itu, ini jalan lurus ini jalan sini. Rumah kita pas, bukan tusuk bukan sial. Ngapa? Kalau remblong dari sini nih, hancur rumah kita. Itu yang dimaksud dengan itu tuh. Nah ini ada juga, ini rumahku, ini rumah orang, aku beli lagi rumah ini, kapit panggang, tidak boleh, bakal habis orang di sini. Lah apa? Iyo, ada orang yang bikin bedengan di sini rumahnya, ini bedengan dia, habis ini rumahnya juga, tidak ada yang mati, normal-normal aja. Nah itu syirik itu tuh. Tidak ada yang hal-hal model itu. Nah maka jauhkan kita dari hal-hal demikian itu. Kematian kita jangan sampai, apalagi aku sejak makai akar bahar ini, alhamdulillah sehat. Ada Bu, itu yang ngapunya yang rantai yang dari tuh kan itu sehatnya ini. Alangkah hebat rantai besi itu. Nah, nggak boleh yang mudah-mudah itu tuh. Biasa-biasa baik. Ilmu kita kurang tentang itu. Apalagi ini mungkin kan persatuan rezeki. Sejak sulap merah tuh dulu, membongkar trik-trik itu tuh kan. Kan terbongkar rasio dukun. Macam mana pacak berasap. Nah, rupanya ada alat kimia yang pacak dibeli, dioles-oleskan ke kertas tisu. Dalam hitungan menit, pacak terbakar dewek tisu itu. Karena pengaruh pencampuran zat-zat itu tadi. Itu tuh. Kita yang tidak ngerti, dibongkar pesulap merah. Cacat. Aku kena itu. Bapak aku dulu sakit, berobat ke Kabupaten Titik. Pakai kelapo itulah. Woi. Begitu dibuka kelapa tuh, darah air kelapa tuh, nak dibunuh orang kau nih Hamzah. Celenting, ada peniti. Macam mana rupanya pesulap merah bongkar dari tampuknya dipasang. Allahu Akbar. Kita tidak terkaji tentang model itu. Nah ini syirik. Ilmu kita kan tidak sampai ke situ, tapi ilmu orang-orang yang bisa membahas tentang itu, baru kita sadar tentang hal itu. Tidak ada hari sial. Tidak ada angka-angka sial. Angka 13, jangan bikin rumah nomor 13, itu angka sial. Tidak ada. Itu tuh kondisinya terkait dengan babi. Anak babi itu 13. Puting susu babi itu 12. Maka yang ke-13 itu sial dikatakan itu tuh. Karena tidak dapat lagi nyusu dengan maknya saking kebanyakan anak babi itu tuh.
Jadi usahakan kita mesti husnul. Janganlah banyak pikiran yang macam-macam itu. Kita sakit tidak menentu, siapalah yang buai aku ni, salah aku, itu suuzon. Kita tambah sakit, orang ngucap kita, siapa yang lain cerita tentang kalau kita ini memang ada hal-hal yang itu tuh. Nah, kita biasa-biasa bayang ngucap orang idak nang apa pula. Kalau kita ngucap orang idak, sejahat apapun orang dengan kita, tidak kena ibu itu. Apalagi kalau tiap malam kita baca 3 kul. Kul. Tekul kul gitu. Kul huwallahu ahad, kul falaq, kul a'udzu birabbin nas, kita baca itu. Insyaallah kita aman itu. Ini kondisi kita. Jadi itu. Yang kedua, yang meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun sebesar biji zawi. Aqra'u babal jannati fayubtahu babun min zahabi wahilat. Panjang hadisnya. Aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan oleh seorang pun sebelum aku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya engkau akan diberi. Berkatalah niscaya engkau akan didengar. Memintalah syafaat, niscaya engkau diberi syafaat. Aku pun berkata, umatku. Lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama dan disampaikan lagi kepada jawaban yang sama. Lalu terus mohon, umatku, disampaikan, engkau hendak berhak menolong orang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. Nah, ini setelah ketemu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa ini tadi, kata Nabi Isa, coba temui Muhammad. Nah, ini hadisnya tadi. Syaratnya yang kedua, kita meninggal dunia berdasarkan membawa keimanan. Masih beriman. Asal ada iman di hati kita sebesar biji zarah, Nabi ini tunduk sujud di pintu surga. Aku langsung sujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan oleh seorang pun sebelumku. Allah bertanya, Allah ngomong, angkat pala kau tu Muhammad, kira-kira itu. Mintalah, aku kasih. Berkatalah, aku dengar. Mintalah syafaat, niscaya akan kuberi syafaatku. Apa kata ummati, umatku. Lantas kata Allah, engkau berhak menolong orang yang di dalam hatinya sebesar biji gandum. Pernah nengok biji gandum? Biji gandum itu sebesar pentol korek api. Kata Nabi, ya Allah, besar pentol korek api itu ya Allah. Lantas engkau hendak menolong orang dalam sebesar biji gandum. Aku sujud lagi yang kedua kalinya, kata Nabi. Menyampaikan pujian yang sama. Disampaikan lagi. Apa lagi Muhammad? Kata Allah kira-kira. Sujud yang pertama tadi ngomong yang belum pernah diomong orang. Ngibo-ngibo lah. Ngapo? Umatku ya Allah, umatku. Nya ngapo? Tak tolong, to benilah nanggung nyari aku. Kasihlah syafaat, kasihlah pertolongan. Catatannya ada iman sebesar biji gandum. Sujud lagi Nabi. Apalagi Muhammad? Umatku, umatku. Nabi tahu kualitas iman kita. Macam mana kalau kurang dari sebesar biji gandum? Allah ngomong, tolonglah, kasihlah syafaat. Walaupun dia punya iman sebesar biji sawi. Nah, biji sawi itu kecil daripada biji gandum. Pernah nengok wijen? Nah, biji sawi itu kecil dari biji wijen itu lagi. Kecil dari itu lagi biji anu. Biji apa? Dan ketiga,
pernah mengucapkan kalimat thayyibah, summa asjudus salisa fayaqulu li mithlu dzalik summa arfa'u ra'si fa aqulu ummati fayaqulu li lakaman qala la ilaha illallah mukhlisan. Sujud lagi Nabi yang ketiga kalinya, ngomong pernyataan yang ibu-ibu lah kira-kira macam itu. Kalau tidak ke kau Tuhan, ke siapa lagi aku ngadu itu. Apa yang diaro, awak dulu miskin, hina dina. Nah itu. Kemudian kau minta apa lagi? Ummati, umatku. Lalu sampaikan, Allah, engkau berhak menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Sekali ngomong la ilaha illallah dengan ikhlas, itu jadi modal. Tidak tahu berapa besar iman itu. Tadi sebesar gandum, turun lagi sebesar biji. Ini pernah ngomong la ilaha illallah ikhlas. Itu. Kalau orang sakit gigi itu ikhlas, ikhlas itu Bu. Sakitnya itu. Gigi aku ini habis itu. Aku pernah juga jadi itu. Nah itu. Yang orang model itu berhak dia mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kesayang Nabi. Kalau pacak jangan pula kita itu ada cabe Mak Sianu. Ada katakan. Aku numpang beli 5.000, tak usah gitu. Nah, aku kasih dan sebagai, itu belimbing tuh, tidak kawannya tuh, gulanya tuh, nggak sambal belimbing itu. Tomat ini agak 3 biji, tomat itu. Caluk Blanka ini nih, caluk caluk Bangka, Belitung, iya kan? Aku secepil. Lah dikasih cabai, minta belimbing, ngambil tomat, lah minta pulau calo. Keluar kata kita, wah klera bundung. Nah itu jenuan ngecek dah keluarlah mati ngecek kira-kira model itu keluarlah klera bundung itu. Nah kalau nah itu. Nah begitu juga Nabi buat alangkah indahnya kalau kita sesama kita dapat pertolongan, bisa saling menolong sesama kita. Nah ini syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk 3 ini tadi kita tidak baca. Betul. Yang pertama, jangan mati dalam kondisi syirik. Yang kedua, mati bawa iman. Macam mana mati bawa iman tuh? Cobalah sebelum apa tidur itu berwudu. Siapa tahu kita mati dalam kondisi tidur. Kita berwudu. Usahakan hidupkan air wudunya. Jangan lagi sembahyang telat waktu. Apa lagi yang kita cari ini? Taruhlah kita sekayo-kayonya, diajak orang terbang sampai ke Kolombo tuh kalau kita juga tidak teluk itu. Orang sekarang umroh itulah sama ke haji berdesak-desakan. Saking nikmat lah itu tuh. Cuman kita tidak merasakan nikmat lagi, lah mengas-mengos itu. Itu kondisinya. Kita lah maju seperti ini kondisi. Apa makanan ada galau, tapi kitonyo tidak kuat lagi makan, gitu. Ini kondisinya. Maka kita tinggal menjaga iman saja. Nah yang ketiga, masuk seumur hidup tidak pernah terkecek la ilaha illallah. Kenapa? Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita sholat sendiri, misal selesai tahajud, kalau ngambil paket lengkapnya kan, tobat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat baru. Selesai Allahumma antas salam minka salam. Saya singkatkan aja, ilah ya rabbi ya rabbana yang subhanallah 33 kali.
Subhanallah wa bihamdihi daiman alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli Allahu akbar. Sudah Allahu akbar tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa la ilaha illa syarikalah lahul mulku walhamdulillah yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Aku tidak hafal hayum-hayumnya itu Pak Ustaz. Hayum apa-apa, maujud apa makbud apa, hayum baki. Tidak usah pakai hayum-hayum. La ilaha illallah, tidak pakai hayum. La ilaha La ilaha illallah. Alang kebanyaknya 100 tuh Pak Ustaz. Lah 33 kali, tidak apa-apa. Baca tak ngurang lagi Pak Ustaz. 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nih. Kata kalau mati, rupanya batas 3 tu lah. Jadilah. Kita lapo susahnya kita mudah itu. Tidak mestinya sholat wajib terus, sholat sunat boleh. Sampai ke sini sholat tahiyatul masjid. Waktu 10 menit lagi. Kita sholat tahajud sudah, nak sholat apa lagi? Ya kita kesempatan berzikir tadi. Itu. Daripada kita tekan untuk beruk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang ngajak salam. Ini kan nah itu. Boleh tidak apa-apa salam. Tapi kita berzikir. Itu. Ini. Nah inilah kalimat-kalimat yang bisa mengantarkan kita kepada syafaat baginda Rasulullah. Asar sekarang jam 3 cepat. Gitu. Ada pertanyaan atas sini? Silakan Bu. Masalah sirik tadi kan. Karena kalau itu terapi gitu nah, udah terapi rasanya enak badan gitu nah. Kan istilahnya itu ya, itu sirik. Boleh Bu. Yang tidak boleh ini seperti yang saya katakan tadi. Ada orang sakit, kalau menurut pengamatan kita, kalaju. Tahu-tahu kena pas berobatnya tuh. Ya Allah, tidak nyangku awak hidup lagi. Itulah aku ke dukun itu. Maidak tu laju nian. Nah itu. Berkat Allah ditunjuklah kepada orang yang pacak ngobati. Itu mestinya. Terapi bagus itu. Misal kita kena asam urat misalnya. Minum pil kita ngeri takutnya ke ginjal. Ada kata orang terapinya di situ. Kita terapi. Turun kita tidak sakit. Kolesterol kita juga turun itu. Apa kondisi badan kita fit? Boleh. Tapi kita tidak mau aku nih sehat karena terapi di situ itu yang tidak boleh hilang Allahnya. Alhamdulillah berobat ke situ, berkat berobat ke situ, rutin berobat ini. Itulah berangsur alhamdulillahnya pujian kepada Allah. Aku kalau tidak ke situ lebar niat lah, kan hilang Allahnya tuh. Jadi boleh kita terapi berobat dengan kayak yang urut patah tuh. Wajarnya ada orang yang pacak ngurut patah tu elok daripada apa digip-gip dan sebagainya. Dia tidak gigip, diurut patah pacak, yang patah tebu nyambung, pacaknya berjalan, tidak adanya kencot, tidak adanya normal dan sebagainya. Tapi kita ngomong kalau tidak gaya itu lebar gitu. Nah itu yang tidak boleh itu. Alhamdulillah ada petunjuk berobat ke situ. Nah kalau orang tidak pulang, tidak ada main buka obat, tutup obat, tidak ada. Yang ngecek yakin tidak berobat sini? Yakin itu. Ini bukan usahaku. Kalau Allah berkenan, awak sehat. Kalau Allah tidak berkenan, kita coba usaha lain itu. Allah berkenan katanya. Berarti tidak bangga dengan ilmu yang dia punya. Dia ngobat juga karena atas izin Allah. Ini akulah sehat. Apa syaratnya? Jadilah nasi sebat, gulai semangkuk. Kita antarnya nasi gulai semangkuk. Nah itu. Itulah syarat dukun dulu kan. Nah tapi ada etika kita. Ini di luar daripada obat. Kita bawa gula seton misalnya kan. Kalau ada. Boleh. Yang lain ada? Iya.
Macam mana? Gunungan tinggi-tinggi, berbula, aku buah-buahan mengalah. Ah. Gunungan darah tinggi. Hasil lipat. Tidak ada sirik yang model itu tuh. Sirik itu. Tidak ada cerita yang model itu tuh. Ada berkah namanya. Kalau berkah itu misalnya kita minta didoakan oleh orang-orang yang kita yakini soleh. Misal ada di tempat kita nih pesantren yang kiainya tidak pernah urusan-urusan yang pokoknya orang ngomong dia itu. Nah kita yai minta doanya, minta barokahnya, aku nak buka toko. Benar. Insya Allah katanya yakin kepada Allah, usaha dengan bagus, jam habis subuh langsung buka, kemudian habis isya baru tutup. Katanya. Kita jalankan model itu, insya Allah. Kenapa? Kalau habis subuh kita buka, orang nak beli telur, orang nak beli mie, kita lah buka. Kalau kita buka jam 9 lah selesai masak itu. Nah itu artinya kan ada keberkahan dari hal-hal ini. Tapi kalau kita berebut makanan seperti itu untuk kita dapat keberkahan, kita jadi kayo, itu syirik. Tidak usah yang hal-hal model itu. Karena banyak yang contoh-contoh misalnya pacak, bungo apa namanya, duit itu disimpan di kotak, duitnya jadi banyak. Kalau banyak penipuan-penipuan model itu juga penipuan-penipuan yang seperti itu. Tidak usah. Kalau hal yang demikian itu keyakinan terhadap benda-benda yang model itu, asal dia tidak nyimpang dari Allah, karena tujuannya kadang-kadang itu tuh nyimpang dari yang pertama. Nyuci keris itu maksudnya jangan sampai dia bekarat, jangan sampai dia tidak terpelihara. Itu asal muasalnya. Sampai ke kalian kita lah berubah lagi niat, itu yang tidak boleh itu tuh. Kalau yang model-model itu namanya ritual. Orang ngomong tabut sirik bagi yang tidak sirik. Yang tidak sirik dari dulu tabut tuh model itu tuh. Dah ada kita yang ikut-ikut sirik dan sebagainya tuh. Nah makanya ribut terus perkara masalah tabut dan sebagainya. Ngapa ada yang kemasukan ya? Mungkin otaknya kosong itu. Tidak tabut juga ada orang yang kerasukan, tidak mesti itu. Mungkin dia ada faktor X yang lainnya itu tuh. Kuda kepang itu tidak juga pakai tabut-tabut itu juga. Nah, tapi kalau kita yakin tentang hal itu, walaupun kita pergi ke Mekah itu, berharap misalnya balik dari Mekah jadi kayo, tidak kayonya kelak, stresnya kelak itu. Dia kecek minta ke situ, lah pergi ke situ, tidak juga masih mana-mana ini lah, percuma bel jero aku minta, nah rusak jadinya kan. Jadi tidak bisa kita dengan kondisi seperti itu, gitu Bu ya, masih? Oke, makasih. Itu penyampaian kita hari ini. Yang penting ingat 3 itu, tetapi insyaallah lado galau 3 itu. Yang pertama, kita jago-jago mati itu jangan syirik itu. Yang syirik tidak berampun itu sampai mati. Dia tidak melepas syiriknya. Misalnya kira-kira cak cincin. Sego kayak ini mati, rasaku di cincin itu. Dia mau buka ya, ditanya ke bapak kawan bapak kamu tuh ada makai, kata orang. Pakaiannya itu dia lepas lah, tidak. Nah, yang itu yang syirik sampai mati, ya yang tidak ada berampun itu. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, mungkin dulu pernah salah jalan dan sebagainya, Allah Maha Pengampun. Begitu juga dengan saat baca la ilaha illallah. Dulu nak akad nikah tuh dia ngomong istighfar, baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lah pernah terbaca. Untung nikah, tidak nikah, tidak terkecet juga itu. Saya bikin demikian ibu-ibu, mohon maaf. Kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Oh, keren kita live-nya di 2 tempat. Live TikTok dan live di